Marilah kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Marilah kita doakan malaikat Tuhan puji syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 160.
Mari kita berdiri. Kita bagai kelana menyusur cakrawala menuju langit surga. Di antar nyanyi anau dan hawa segar pulau yang indah di bibir samudra. Kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing, selamat sore. Pada sore hari ini kita merayakan Ekaristi Kudus pada Selasa 25 Agustus Pekan Biasa yang ke-21. Lewat perayaan Kudus kita pada kesempatan ini, khususnya lewat sabda yang akan kita dengarkan, semoga kita sungguh-sungguh semakin diteguhkan untuk menjalani kehidupan iman kita dengan setia, tanpa kemunafikan, dan senantiasa berserah kepada Allah, dituntun oleh Allah, sehingga kita dapat mengimani secara benar dan boleh menjalani kehidupan kita pula dalam berkat-berkat-Nya. Pada perayaan Ekaristi Kudus ini kita juga ingin mendoakan keselamatan Oma Elizabeth Netiko yang 7 hari lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, dan juga Oma Bernadette Koriko 45 hari yang lalu telah menghadap hadirat Tuhan. Semoga kedua saudari kita ini sungguh mendapatkan tempat yang layak dalam kerajaan surga, dan segenap keluarga yang ditinggalkan diberikan peneguhan iman untuk dapat menjalani kehidupan selanjutnya di dalam usaha-usaha mereka, agar semuanya mereka jalani seturut dengan kehendak Allah dan boleh mendatangkan sukacita hidup bagi mereka. Karena itu, agar layak pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah kita sadari salah dosa kita akui dan memohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil orang yang berdosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Kau serahkan hidup-Mu supaya kami dapat hidup. Kasihanilah kami umat-Mu. Engkau menang atas kematian dan dosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah, pertolongan, dan berkat-berkat-Mu yang boleh kami alami dalam perjalanan hidup kami, khususnya di dalam hidup iman kami kepadamu. Kami memohon semoga perjuangan hidup iman kami selanjutnya Engkau tuntun dengan penuh kasih, agar kami dapat dengan setia menjalaninya dan kelak boleh beroleh
kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Kami juga mohon rahmat keselamatan-Mu bagi Oma Elizabeth Netiko, 7 hari yang lalu telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Oma Bernadette Koriko, 45 hari yang lalu telah menghadap hadirat-Mu. Semoga segala harapan dan kerinduan mereka yang telah mereka perjuangkan dalam hidup iman di dunia ini sungguh menjadi bagi mereka jaminan untuk memperoleh rahmat keselamatan-Mu. Sekiranya ada kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosanya, kami juga serahkan ke dalam tangan kerahiman-Mu untuk menghapuskan dan mengampuni salah dosa mereka. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kiranya Engkau hibur, Engkau teguhkan di dalam menjalani kehidupan mereka selanjutnya, agar mereka sungguh dapat bersemangat menjalani kehidupan iman, terlebih dalam usaha-usaha dan pekerjaan mereka. Semua ini kami mohon kepadamu ya Allah, melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Allah dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan berkumpulnya kita dengan Dia, kami meminta kepadamu, jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh kabar atau surat yang dikatakan berasal dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Hendaknya kalian jangan sampaikan disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Allah dari mulanya telah memilih kalian untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kalian dan dalam kebenaran yang kalian percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kalian lewat Injil yang kami wartakan, sehingga kalian dapat memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kalian terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita menghibur dan memperkuat hatimu dalam segala karya dan tutur kata yang baik. Sebab Allah mengasihi kita, Ia memberi kita hiburan abadi dan harapan baik karena kasih karunia-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain, Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Refrain, Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah gemuralah laut serta segala isinya. Biarlah berria-ria padang dan segala ang ada di atasnya. Dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Refrain, Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Biarlah mereka bersukacita di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Refrain, Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Haleluya, 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 haleluya,
Sabda Allah itu hidup dan penuh daya, menguji segala pikiran dan maksud hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kalian bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, tentu pernyataan Yesus untuk mengecam atau mengkritik orang-orang Farisi ini tentu saja juga berlaku untuk kita yang mau menjalankan hukum yang dibawa oleh Tuhan, yakni keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Bacaan pertama mengisahkan bagaimana Rasul Paulus mengingatkan pengikut-pengikut Yesus yang ketika diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan-persoalan dunia ini, mereka seolah-olah berhadapan dengan suatu situasi di mana hari Tuhan telah tiba. Mereka menjadi tidak setia dan gampang diombang-ambingkan, gampang disesatkan. Karena itulah Rasul Paulus mengingatkan mereka agar mereka tetap percaya pada apa yang para rasul telah wartakan, yakni Injil. Injil yang diwartakan oleh para rasul menjadi dasar dan pegangan dan tuntunan hidup agar dapat memperoleh kemuliaan Yesus Tuhan kita. Bacaan Injil di mana Yesus mengecam orang-orang Farisi
yang nampaknya sebagai orang yang sungguh tahu tentang hukum Taurat, tetapi meskipun mereka sungguh tahu, sungguh paham, dan menguasai hukum Taurat, tetapi mereka seringkali justru tidak melaksanakan atau melakukan hukum Taurat itu. Mereka dengan ketat memberlakukan hukum itu kepada orang lain, tetapi bagi mereka sendiri seringkali mereka tidak melaksanakannya di dalam kehidupan mereka. Karena itulah Yesus mengatakan kepada mereka, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kalian bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Seringkali menjatuhkan hukuman atas dasar hukum Taurat kepada orang lain yang mungkin melanggar hukum-hukum itu. Tetapi ketika mereka sendiri tidak melakukannya, mereka merasa aman saja tanpa harus dihukum berdasarkan hukum Taurat yang berlaku. Sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Dan itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita umat beriman. Kita merasa suci, kita merasa bersih, kita sungguh merasa beriman dengan melakukan berbagai macam aturan-aturan hidup beriman, juga dalam aturan-aturan hidup menggereja. Tetapi intinya, pokoknya yang paling penting dalam hukum itu, yakni keadilan, belas kasih, dan kesetiaan, justru seringkali kita abaikan. Nah, inilah yang sesungguhnya ingin dikritik oleh Yesus lewat sabda yang kita dengarkan dari Injil ini, terlebih bagi kita yang hidup beriman kepada Tuhan Yesus, yang seringkali kita menyatakan dengan mantap bahwa saya mengikuti Yesus, saya beriman kepada Yesus, tetapi seringkali pula di sisi lain kita justru tidak melakukan apa yang diinginkan, apa yang diperintahkan oleh Yesus, yakni hukum kasih. Nah, semoga sabda ini memberikan kita semangat dan keberanian untuk sungguh-sungguh mau berusaha menyatakan iman kita kepada Yesus dan terlebih melaksanakan segala hukum-hukumnya di dalam kehidupan kita, agar kita sungguh semakin layak dan pantas menjadi murid-Nya dan kelak beroleh kemuliaan Allah dalam surga. Mari kita persembahkan harapan kita ini dalam persembahan kudus kita lewat liturgi Ekaristi. Mada Bakti 2, 3, 4. Tuhan terimalah. Ya Tuhan, kami datang membawa persembahan roti dan anggur lambang usaha kami. Terpujilah Engkau Tuhan, semesta alam sebadai kemurahan-Mu, kami
sebab dari kemurahan nerima anggur yang kami siapkan inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, jadikanlah kiranya kami umat-Mu berkat roti anggur, berkat Yesus saudara kami sebapa, yang telah menyerahkan hidupnya demi kebahagiaan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan serta-Mu, Dan serta-Mu juga. marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya, Ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, Ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga ke hadapan-Mu, Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ia Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau sudah wafat, Tuhan sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi Oma Elizabeth Netiko, 7 hari yang lalu telah menghadap hadirat Tuhan, dan Oma Bernadette Koriko, 45 hari yang lalu
telah menghadap hadirat Tuhan. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan Yesus Kristus yang akan kita sambut menghantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
berdoa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah, Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber pembaruan hidup, kami bersyukur karena Dia yang telah datang atas nama-Mu. Kami mohon semoga Roh-Nya menjadikan kami orang-orang baru yang hidup di hadapan-Mu. Dan tuntun kami dengan Roh-Nya pula, agar kami mampu menjalani hidup iman kami seturut dengan kehendak-Mu. Karena Engkaulah Allah kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Turunlah berkat Allah bagi kita sekalian, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan, usaha dan pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tetap hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Mada Bakti 305, niatan bakti. Usailah sudah bakti berbakti, di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghias hidup sepanjang waktu, dengan pusaka niat yang murni, di dalam